sobat, kembali lagi nih ketemu dengan saya di video ini dan juga di channel ini. Berhubung ini masih sore ya, jadi aku buat video dimana aku mau buat video mengenai ratu-ratu laut yang ada di Indonesia gitu loh. Ada nih para penonton ya, ada yang komen, ada yang ngasih komentar, "Kak, ceritain dong tentang Nyi Roro Kidul gitu. Ceritain dong tentang Ratu Pantai Selatan gitu." Karena kan versi ceritanya orang itu beda-beda. Tapi kali ini saya mau bahas secara garis besarnya aja. Saya mau bahas secara garis besarnya aja. Dimana ada tiga versi mengenai Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan itu ya. Ya, konon katanya sih ada 3 versi. Itu aku baca di sebuah artikel gitu. Soalnya kan aku juga banyak baca buku ya. Aku main ke banyak tempat dan banyak pengetahuan aku miliki gitu ya. Dimana ada 3 versi tentang Nyi Roro Kidul itu sendiri atau Ratu Pantai Selatan. Versi pertama dikatakan kalau Nyi Roro Kidul itu adalah seorang bidadari yang jatuh katresnan atau jatuh cinta kepada manusia. Pantangan seorang bidadari tidak boleh kesuciannya hilang, nggak boleh hamil gitu. Kalau dia hamil, jiwa kebidadariannya akan dicabut. Alhasil dia kembali lagi menjadi manusia sakti. Jadi dari cerita itu tuh secara garis besar, bidadari itu adalah manusia yang pertapaannya tuh kuat. Seorang wanita yang pertapaannya atau semedinya tuh kuat gitu. Jadi dia punya kesaktian dan karena hatinya suci, maka sang Betara Guru atau dewanya para dewa, kan bidadari itu zamannya para dewa gitu ya. Katanya sih kalau bidadari itu diangkat oleh Betara Guru karena kesucian hati seorang wanita yang suci gitu. Lalu versi yang kedua itu mengenai Ratu Bilqis. Ini adalah versi yang paling muda mengenai tentang Ratu Bilqis, dimana diceritakan bahwasannya Ratu Pantai Selatan itu merupakan Ratu Bilqis di zaman Sulaiman, Nabi Sulaiman ya. Tentunya kita semua orang beragama itu tahu ya. Dimana Ratu Bilqis ini dia moksa atau masuk ke dimensi lain gitu. Masuk ke dimensi lain bersama kerajaannya dan pasukannya. Dia menjadi bangsa siluman gitu. Lalu yang ketiga, ini yang versi tengah-tengah gitu. Dimana Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul itu digadang-gadang dia merupakan seorang putri raja yang namanya itu adalah Kadita gitu. Seorang putri raja yang katanya namanya tuh Kadita gitu. Dimana putri raja ini dia selama hidupnya dia diberlakukan ketidakadilan. Dia mendapatkan ketidakadilan dari saudara tiri dan ibu tirinya. Sampai-sampai saudara tiri dan ibu tirinya itu pergi ke dukun. Lalu putri Kadita ini diguna-guna, dipelet, disantet atau yang apa gitu ya. Pokoknya ritual-ritual gelap gitu. Kadita itu sampai wajahnya buruk rupa, gak mau ada orang yang deketin. Sampai jadi buronan, dia lari dan sebelum dia masuk samudera, putri Kadita ini memohon kepada Sang Maha Kuasa. Bila mana dia memang harus mati, maka biarlah mayat itu abadi. Tetapi bila mana memang Sang Maha Kuasa masih berkenan atas hidupnya, maka Ratu Kadita itu percaya Sang Maha Kuasa itu akan menolong dia gitu. Alhasil ketika dia jatuh dari jurang ke laut, ada seorang ratu siluman yang kasihan sama putri Kadita karena dia mendapatkan ketidakadilan di alamnya sendiri, di alam manusia. Alhasil ratu siluman di Pantai Selatan itu menyatu dengan Ratu Kadita sehingga dia menjadi manusia setengah siluman gitu. Seperti kisahnya Prabu Siliwangi ya. Prabu Siliwangi itu digadang-gadang jadi manusia setengah siluman karena kekuatannya yang hebat gitu ya.
Dan kali ini ada versi globalnya nih, dimana di Laut Indonesia itu ada 4 penjuru. Tapi yang paling terkenal itu 3 penjuru. Dimana konon katanya aku pernah baca artikel. Artikel ini pernah aku baca waktu aku main ke tempat ibadah temanku Hindu. Aku tuh punya orang atau teman agamanya tuh Hindu. Aku sempat pergi, aku sempat masuk ke perpustakaan baca-baca buku gitu. Bukan hanya Hindu, tapi Hindunya itu Hindu Jawa gitu loh. Jadi ada kisah Hindu, ada kisah Jawa gitu. Katanya di Nusantara ini ada 4 penunggu laut gitu, dan semuanya itu wanita. Yang pertama itu ada Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan, penguasa Laut Kidul, penguasa Laut Selatan gitu. Yang kedua itu ada Dewi Lanjar. Dewi Lanjar itu adalah penguasa Laut Utara. Lalu yang ketiga itu ada Dewi Angin-Angin gitu. Dewi Angin-Angin atau penguasa Laut Kulon. Tapi yang keempat ini aku agak lupa, tapi wanita gitu. Namanya aku agak lupa soalnya itu udah lama banget aku baca gitu. Jadi ada Nyi Roro Kidul atau Dewi Kadita, lalu ada Dewi Lanjar, ada Dewi Angin-Angin, dan satunya tuh aku lupa siapa gitu loh. Namanya aku lupa. Dan keempat-empatnya ini memiliki wilayahnya masing-masing gitu. Dimana kalau Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan cenderung warna hijau gitu ya, kalau kita familiarnya di dunia manusia gitu ya. Kalau Dewi Lanjar cenderung ke warna kuning. Kalau Dewi Angin-Angin itu cenderung ke warna apa ya tuh, ungu atau biru gitu pokoknya. Kalau Dewi Angin-Angin itu kalau nggak ungu biru gitu. Terus yang satunya tuh Dewi apa itu, warnanya aku juga agak lupa gitu. Ada 4 penguasa gitu. Itu sempat aku baca artikel ketika aku ada di pura Hindu Jawa gitu, di tempat temanku ibadah. Karena di puranya temanku itu ada tempat ibadah, tapi aneh. Ada tempat ibadah pemujaan Dewa Siwa gitu. Lalu di sebelah sampingnya tuh ada pemujaan tempat Nyi Roro Kidul, ada kayak kamarnya gitu, Nyi Roro Kidul gitu. Tapi di bagian belakangnya aneh lagi. Ada tempat ibadah kayak orang Jawa itu loh, Betara Ismoyo. Ada Betara Ismoyo gitu. Ada patung Betara Ismaya, terus patung Punokawan gitu. Lalu sampingnya lagi tuh ada kayak Buddha-Buddha gitu. Ada kayak Buddha-Buddha gitu. Soalnya kan aku kan hobinya tuh baca buku ya. Aku baca buku, baca artikel gitu. Jadi banyak ilmu pengetahuan gitu. Apalagi aku tuh orangnya tuh pinter mencerna kata-kata, pinter mencerna sesuatu pemahaman gitu. Jadi ternyata Nyi Roro Kidul itu juga punya saudari-saudari gaib gitu. Dimana saudara-saudara gaibnya ini dia menjadi saudara karena sesama penguasa lautan gitu. Itulah kilasan secara global cerita mengenai Ratu Pantai Selatan. Ini versi tim ini ya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe video ini.